Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sambil kita persiapkan hati kita mau angkat satu nyanyian. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia
menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kau ku kagumi, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, kau ku kagumi, amin, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih buat kasih yang agung, kasih yang besar, kasih yang tidak terukurkan, berapa panjang, lebar, dalam dan tingginya. Itulah kasih yang telah dicurahkan, diberikan kepada kami manusia yang sesungguhnya tidak layak. Tetapi Tuhan sudah datang kepada kami, menghidupkan kami, memelihara kami, dan menolong kami. Kami berterima kasih, mengucap syukur tak terhingga, dan sujud menyembah kepada Engkau Tuhan, yang sudah memberkati kami dengan kasih yang besar. Itulah kekayaan surga bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Biar kami siapkan hati kami mendengarkan firman Allah. Dan biar firman itu menjadi bagian kami. Harta yang sesungguhnya yang kami simpan di dalam bejana tanah liat ini. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Roh Kuduslah yang menolong kami. Tanpa Roh Kudus kami bukan apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Judulnya, jangan susah esok hari. Mari baca Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Jangan khawatir akan hari besok. Ya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Terus? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini punya susah. Besok punya susah. Setiap hari punya susah sendiri. Jadi tidak usah khawatir akan besok hari. Ya.
Tapi himbauan Tuhan, perintah Tuhan kepada kita ada di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi carilah dahulu. Dahulukan kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Terus Maka semuanya itu akan ditambahkan semua kepadamu. akan ditambahkan. Makan, minum, pakaimu. Tapi orang Kristen tidak suka pegang perkataan Tuhan Yesus ini. Dia susahnya nomor 1. Kekhawatirannya nomor 1. Ya, itu yang dipikirkan dunianya nomor 1. Padahal Tuhan jelas-jelas memberikan jalan. Carilah dahulu. Jadi dahulukan. Ada kata dahulu itu di kitab saudara ada? Ada. Ada semua. Coba lihat, baca dulu. Carilah dahulu. Ada dahulunya. Ada. Ada ya. Kalau tidak perlu Tuhan suruh dahulukan, kan Tuhan tidak tulis carilah dahulu. Cukup carilah kerajaan Allah dan segala kebenaran. Tetapi Tuhan berkata carilah dahulu. Dahulu artinya dahulukan kerajaan Allah. Tidak usah susah hari besok. Kalau kita masih diberi nafas oleh Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Tahun depan Tuhan juga pasti pelihara. Selama Tuhan masih memberi nafas, Tuhan pasti pelihara. Tapi hukumnya ikuti dulu. Nasihatnya Tuhan yang Maha Kuasa itu yang beri nafas kepada kita. Diikuti dulu nasihatnya. Apa itu nasihatnya? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka semua ditambahkan. Sebelum-sebelumnya itu orang susah. Apa yang aku mau sih makan, aku pakai, aku minum. Tuhan bilang itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa. Kita ini mengenal. Kita panggil dia ya Allahku, ya Bapakku. Jangan orang Kristen masuk di gereja, tubuhnya ada, pikirannya di luar, rohnya di luar. Sehingga firman Tuhan tidak pernah masuk. Carilah dahulu, dahulukan. Itu teorinya. Tapi orang Kristen mendahulukan yang lain. Nah ini yang salah. Kalau mau surplus, carilah dahulu. Maka apa dikatakan? Semua akan ditambah. Ulang, baca baik-baik sama-sama ya. Matius 6 tadi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka semuanya ditambah. Bukan minus. Justru kalau kita tidak mendahulukan kerajaan sorga, dunia yang kita dahulukan habis kita. Makin hari makin habis. Tapi kalau kita dahulukan kerajaan sorga, makin hari makin tambah. Ini sangat jelas. Carilah dahulu. Bukan nomor 2 kan kerajaan sorga. Bukan nomor 3 kan kerajaan sorga. Nomor 1 kerajaan sorga. Ya. Matius 6 ini nasihat yang paling baik. Carilah dahulu kerajaan sorga. Nah sekarang pertanyaannya. Bagaimana itu kerajaan sorga? Apa itu kerajaan sorga? Alkitab menjawab. Roma 14 ayat 17.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan soal makan minum, makanya dibilang jangan susah apa yang kamu mau makan minum. Terus? Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu isinya surga. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Kalau kita mau tahun depan, mau besok, lusa, kita tidak bertambah kurang. Carilah dahulu kerajaan surga dan segala kebenaran. Maka semuanya ditambah. Dahulukan kebenaran, dahulukan damai sejahtera, dahulukan sukacita Roh Kudus. 3 hal ini. Inilah kerajaan surga. Isinya mengenai kerajaan surga. Ya, carilah dahulukan apa? Kebenaran. Dahulukan damai sejahtera. Dahulukan sukacita Roh Kudus. Maka semua kita ditambah, bukan kurang. Tidak. Ditambah. Tapi carilah dahulu kerajaan surga dan segala kebenaran. Jangan nomor 2 kan itu salah. Ulang baca itu. Ya. Matius 6. Saya bacakan ya. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi Tuhan mau kita jangan pikir hari besok susah, khawatir akan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum. Tahun depan apa yang terjadi? Tahun depan bagaimana pekerjaan saya, studi saya, usaha saya. Hari ini kata Tuhan. Carilah dahulu. Ayat 33. Kalau itu jangan susah besok. Ya. Kesusahan sehari cukup sehari sehingga kita tidak stres. Ada orang sakit bukan sakit penyakit. Stres. Stres itu bisa menghinggapi semua orang. Termasuk pendeta. Tapi serahkan khawatirmu, tidak stres. Stres itu bisa menimbulkan penyakit sakit kepala, migrain, sakit jantung, tekanan darah tinggi, tidak bisa tidur. Stres. Supaya kita tidak kena itu semua, serahkan hidupmu, jangan khawatir. Ya, kesusahan sehari cukup sehari, besok ada susahnya lagi. Jawabannya di mana? Ayat 33. Tetapi carilah dahulu. Nah, di situ ada kata dahulu garis bawah. Tetapi garis bawah. Tetapi carilah dahulu. Dahulukan kerajaan sorga dan segala kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepada kita. Bukan minus. Surplus. Tahun depan surplus. Di tengah-tengah dunia yang krisis ekonomi nanti, kita tetap terpelihara, saudara percaya. Carilah dahulu. Bukan dunia saya dulu, bukan kerjaan saya dulu. Coba belajar, dahulukan Tuhan. Dahulukan Tuhan, hormati Tuhan. Nah, kalau itu yang ada, saya jamin Alkitab tidak pernah dusta. Ya toh? Saya tanya Tuhan, dahulukan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Dan kebenarannya. Sebab itu isinya kerajaan surga. Roma 14 ayat 17. Ya, saya bacakan lagi ya. Supaya kita ngerti. Supaya ini jadi modal saya dan modal saudara tahun ke depan. Ya. Roma 14 ayat 17.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Perhatikan, bukan makan minum. Tetapi soal kebenaran. Itu nomor 1. Nomor 2, damai sejahtera. Apa toh yang dicari manusia? Banyak uang, banyak harta, tidak damai hatinya. Apa gunanya? Pangkat tinggi, tidak damai. Punya suami gagah, punya istri cantik, tidak ada gunanya. Tidak ada damai. Ya. Sukacita dari Roh Kudus. Ini 3 yang cari. Ini kalau kita dahulukan, kita terpelihara. Terberkati. Sampai masa tua, kata Tuhan kepada saya. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Sampai masa putih rambutmu, aku gendong kamu. Ya kan? Aku gendong. Janji Tuhan. Buat saya, buat saudara. Siapapun kita. Ya. Nah, jadi 3 hal ini mengenai isinya kerajaan surga. Saya mulai dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Itu isi kerajaan surga yang kita harus dahulukan. Apa itu? Firman-Mu. Banyak kali kita tidak baca, maka kita tidak tahu. Jadi bacalah Alkitab. Supaya kita percaya. Makanya gembala, hamba Tuhan berkhotbah, suruh tukang baca. Itu kebenaran. Firman-Mu kebenaran. Itu isinya kerajaan surga. Kalau ini yang kita lakukan, Tuhan katakan kita berbahagia. Ya. Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagia orang yang lapar dan haus kepada kebenaran. Bahagia. Tidak ada yang rugi. Berbahagia. Bukan cuma duduk. Masuk kiri. Keluar di kanan. Pikiran jalan. Ya, kompor saya belum dipadamkan tadi. Ya, saya belum ini, belum itu. Pikirannya jalan. Firman Tuhan tidak masuk. Firman Tuhan harus masuk di mana? Di hati. Makanya Tuhan cerita tentang 4 macam tempat untuk penaburan benih. Tanah di pinggir jalan, benih ditabur, tidak bermanfaat, benihnya tidak pernah tumbuh. Pinggir jalan itu kita punya hati jalan, terus ada di gereja orangnya tapi aduh keliling-keliling dia pikiran. Atau hati keras. Kalau jalan itu lembek, tidak enak dijalani, harus keras. Nah, kalau hatinya orang keras, firman Tuhan tidak cocok untuk dia. Itu benih ditabur, nanti datang burung, itu gambaran roh-roh jahat, dia makan habis. Engkau tidak punya apa-apa. Saya mau berkata hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Ini harta, firman Tuhan. Harta kita di dunia bisa habis. Sampai limit terakhir, saudara punya uang kekayaan, sampai limit 1 sen terakhir bisa habis. Tapi firman Allah tidak pernah habis. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Ku tinggal tetap sampai selamanya, kata Alkitab. Langit dan bumi lenyap, tapi firman-Ku
Karena firman tinggal tetap, dialah Allah pribadi yang tetap. Sehingga ketika kita tangkap itu firman, kita masukkan Allah, kita undang Allah ada di dalam saya. Kalau Allah di pihak saya, siapa lawan saya? Kesusahan, kesulitan, sakit penyakit. Tidak ada. Karena Allah di pihak saya, Allah di dalam saya. Apa itu? Firman. Saya tampung di dalam bencana tanah liat ini menjadi harta yang mempunyai kekuatan yang berlimpah-limpah. Itu kata Rasul Paulus 2 Korintus 4 ayat 7. Nah, tolong dibaca. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, Kami punyai harta ini dalam bejana tanah liat. supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu Kita ini cuma tanah liat. Makanya kita nyanyi. Tuhan penjunan ku tanah liat. Biar kau kerjakan turut maumu. Nah, ku duduk diam. Isi hidupku Tuhan. Bencana hidup ini dengan firman itu harta. Kalau kita baca ayat 3 2 Korintus 4. jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Itu Injil, itu firman yang diberitakan. Kalau masih tertutup bagi saudara, tidak maka ia dibuka. tertutup untuk mereka yang akan binasa. Iya, ini sangat penting kebenaran ini. Ya, rebut itu kebenaran, simpan itu kebenaran. Tuhan bukakan saya firman-Mu Tuhan. Karena kalau tertutup, itu nanti kita bisa binasa, tidak punya jalan yang benar. Hanya firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Apa sebabnya? Pertanyaan saya. Maria itu ketika Tuhan datang ke rumahnya, dia tidak seperti Marta. Marta sibuknya luar biasa. Bikin segala macam kue, panada, ya, apalagi nasi goreng, capcay. Sudah keluar dari dapur berkeringat. Wah, ini saudara saya duduk di kakinya Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus kita mau melayaninya, sudah bikin segala macam capcay, nasi goreng, segala macam. Saya sudah berkeringat, capek lagi. Tuhan suruh saudaraku itu bantu aku sudah lelah. Ini sudah luar biasa perintah Tuhan. Jangan perintah Tuhan ya. Doa yang benar jangan tuntut Tuhan. Kalau kamu ingin sesuatu jangan menuntut. Ada orang menuntut. Tuhan kau harus penuhi perintah Tuhan. Kayak sama Marta ini. Tuhan suruh itu adik saya melayani. Bantu saya. Banyak orang Kristen menuntut Tuhan jawab doa saya. Jawab doa saya. Tuhan tidak mau jawab. Kamu perintah aku ya. Ya Tuhan punya telinga. Tidak kurang panjang mendengar. Tangannya tidak kurang panjang terulur untuk kita. Apa yang jadi tembok pemisah? Dosa. Selesaikan dengan Tuhan. Dosa kita bereskan, baru kita berseru pada Tuhan. Mohon belas kasihan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, kata Yesaya 59. Semua ada di Alkitab itu. Baca dulu itu dia, baru kita kembali soal Marta Maria ya. Yesaya 59. Dengar-dengaran itu baik sekali. Saudara, itu rahasianya ya. Yesaya 59. Ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang Ya. untuk menyelamatkan. Ya. Dan pendengarannya tidak kurang tajam Ya. untuk mendengar. Terus? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu
Ya, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, ya. sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ayat 3. Sebab tanganmu cemar oleh darah, Ya, dan jarimu oleh kejahatan. ya, Mulutmu mengucapkan dusta, ya. lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah, perbaiki dulu hidup kita waktu doa. Ada rasa marah tidak enak, pahit hati, kritikan sama orang. Nah, kita perbaiki dulu, baru kita doa. Masa Tuhan tidak dengar? Letak hati kita, mohon belas kasihan. Oh, Tuhan dengar. Yang saya sampaikan ini kebenaran. Firman. Ini yang harus kita cari. Bukan susahnya. Kita kembali ke Lukas 10. Apa yang dibuat oleh Marta? Dia perintah-perintah Tuhan. Suruh. Ya, sama Tuhan suruh adikku. Lukas 10. Ayat yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya, Ia mendekati Yesus dan berkata, ya. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Perhatikan. Suruhlah dia Disuruh Tuhan, suruhlah dia bantu saya. Nah, tapi dia dapat teguran. Marta, Marta, engkau sibuk, khawatir, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Khawatir, engkau khawatir. Tuh tadi Matius 6 yang kita baca. Jangan khawatir apa yang kamu mau makan, minum, pakai. Semua dicari, bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Khawatir. Matius 6 ini kekhawatiran. Kekhawatiran. Di atasnya itu temanya. Manusia khawatir tahun 2024. Manusia khawatir tahun 2023 sisa seberapa hari. Tidak usah khawatir. Serahkan khawatirmu pada Tuhan. Tuhan akan pelihara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Dan segala kebenaran semuanya surplus. Tidak percaya, coba praktikkan. Nanti saudara akan bersaksi di sini. Tuhan saya tidak pernah dusta. Firman-Nya itu kebenaran, bukan ketidakkebenaran. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, tapi jawab Yesus apa kepada Marta? Ya, dikatakan ayat 41. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Khawatir dan menyusahkan diri. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Apa itu yang perlu? Maria memilih bagian yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Yang tidak akan diambil. Itu harta yang disimpan dalam bejana tanah liat saya ini. Siapa yang mau ambil? Yang Rasul Paulus mengatakan tadi dalam 2 Korintus pasal 4. Bejana tanah liatku ini menyimpan harta. Apa itu harta? Firman Allah yang hidup. Firman Allah yang didengar oleh Maria itu. Yang terus didengar. Duduk di kaki Tuhan. Dalam terjemah lain dikatakan duduk di ujung kaki. Itu sikapnya merendah. Sikap hati yang rendah itu baru bisa tampung firman Allah. Kalau hati kita tidak rendah. Hati kita kotor. Hati kita banyak hal-hal yang tidak benar. Itu firman tidak akan tinggal di dalam. Kita rugi. Carilah dahulu. Simpan itu harta. Makanya ada nyanyian. Harta itu Yesus. Dia kehidupanku. Ku cari satu harta. Teramat mulia. Itu harta apa itu? Ini. Loh, ini belum jadi harta saudara. Jauh dari mujizat. Kita kerja, menghasilkan, berhasil juga, tapi kerja keras. Iya, kerja keras, banting tulang. Tulang dibanting pakai otak. Otak manusia terbatas.
Apa Tuhan suruh kita malas-malas? Tidak. Tuhan suruh kita memakai iman kita untuk mengisi hidup ini dengan harta yang kekal. Isilah Tuhan bejana hidupku. Nanti baru orang merasa ini penting sekali, ini kebenaran. Ketika kebenaran itu sudah tidak ada, baru orang cari. Sekarang kebenaran diberitakan, disediakan waktu ibadah, orang tidak suka ibadah. Ibadah korporat, ibadah Ibrani 10 ayat 25, pertemuan ibadah kita, dengar firman, ada pertemuan ibadah doa, ada pertemuan ibadah pendalaman Alkitab, mendalami Alkitab. Kita tidak suka. Marta tidak suka, sukanya sibuk. Maria tidak, ibadah dia. Memilih bagian terbaik. Ibadah yang menguntungkan masa sekarang sampai masa akan datang. Itu jelas ditulis, tapi kitanya yang tidak mau lakukan. Betul ya? Jelas Tuhan tulis, carilah dahulu. Kita tidak dahulukan. Kita yang salah atau Tuhan yang salah? Tuhan, saya sudah kerja paksa, sudah kerja ini, semua, kok tidak ada hasilnya? Saya jamin saudara kalau lakukan ini, cari dahulukan Tuhan, pelayananku kepada Tuhan. Tuhan pelihara. Mau susah? Iya betul. Ya. Kalau bisa saya sepertinya paksakan saudara, ayo terima ini. Ini perkataan Tuhan. Kebenaran. Cari dahulukan. Bukan nomor 2 Tuhan. Ya. Itu yang membuat saya, ketika saya lahir baru, itu Roh Kudus menguasai saya, sudah dipenuhi Roh Kudus. Saudara mungkin belum dibaptis Roh Kudus, tidak apa-apa. Tapi itu pekerjaan Roh Kudus sudah ada dalam hidupmu. Setiap orang yang menerima Tuhan, percaya, bertobat, itu Roh Kudus ada di dalam kamu. Dia mulai bekerja, menginsafkan. Ini salah kamu, itu salah kamu. Itu Roh Kudus. Ya, begitu kita berdusta, Roh Kudus berduka. Kamu dusta toh? Itu pekerjaan Roh Kudus. Sudah ada di dalam kita. Tinggal kita minta supaya sampai luap, sampai penuh, sampai melimpah. Nah ini, orang ini sudah beda. Maria memilih bagian terbaik. Yang kedua, apa itu? Isi kerajaan surga. Damai sejahtera. Apa yang kamu cari? Punya uang banyak, punya emas banyak, punya deposito banyak, hati tidak damai sejahtera, apa gunanya? Betul? Banyak orang punya uang banyak, tidak ada damai. Jangan koreksi orang, jangan lihat orang, belajar lihat dirimu. Kenapa hati saya tidak ada damai sejahtera? Mungkin saya tidak suka orang lain. Mungkin saya marah kepada orang. Saya simpan amarah. Mungkin saya ada dosa. Mungkin saya berdusta. Mungkin saya menipu. Periksa kenapa tidak ada damai. Kalau kebenaran ada di dalam kita, ada damai sejahtera. Sebab Yesaya mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Ayo kita baca ya. Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Apa ada kebenaran di dalam hidup kita? Apa firman Tuhan itu tersimpan di hidup kita? Apa firman itu kita praktekkan atau kita cuma dengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan? Kalau kita simpan kebenaran, ya, maka otomatis
Kebenaran itu menciptakan damai sejahtera. Sebab kebenaran itu firman Allah adalah Yesus pribadi. Allah yang menjadi manusia itu firman yang hidup. Itu yang kita hargai, itu yang kita utamakan, itu menjadi harta kita. Kita simpan dalam bejana tanah liat ini, maka otomatis tumbuhlah damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Itu toh yang dicari manusia. Damai sejahteraku. Saya tidak tahan kalau lama simpang ada marah pada orang. Kritik orang. Tidak suka orang. Tidak sejahtera. Saya tidak mau. Tuhan tolong saya. Buang ini semua. Damai sejahteraku seperti sungai yang tak pernah kering. Bagaimana caranya? Kebenaran itu kita simpan. Lakukan. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Terus? Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah, sekiranya kita memperhatikan perintah Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Damai sejahtera seperti sungai tidak pernah kering. Raja Hizkia bilang waktu semua diambil nanti Tuhan bernubuat akan diambil semua hartamu, kekayaanmu dari istanamu. Dia bilang yang penting asal ada damai dan ketenangan. Cukup. Apa toh yang diburu-buru manusia? Hidupnya yang pendek. 70, 80. Kejar-kejar terus. Takut-takut terus. Pajak kita takuti. Lari dari pajak. Apa tuh? Damai sejahtera. Ayat 22. Dari Yesaya 48. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang fasik itu tahu hukum. Dengar firman. Tapi tidak melakukan. Itu fasik. Enggak ada damai. Coba kalau saudara melakukan firman Tuhan. Taat. Damai sejahtera. Memperhatikan perintah-perintahku. Yesaya 48 ayat 18 mengatakan, maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Lanjut dibaca. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Kebahagiaanmu melimpah seperti gelombang-gelombang laut. Tidak pernah berhenti. Terus. Yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Iya, anak cucu kita juga diberkati. Kersik. Seperti kersik. Terus. Nama mereka tidak akan dilenyapkan ini atau yang terutama dari hadapan. Yang saya sujud menyembah Tuhan sampai di lantai kepala saya. Anak cucuku Tuhan jangan lupakan. Biar nama mereka ada di kitab kehidupan. Biar kami semua ada waktunya kumpul di Yerusalem baru. Kan doakan mereka supaya diberkati kaya. Tidak. Saya sangat tahu kekayaan itu sementara. Sementara mereka hidup, mereka harus punya pendapatan, nafkah hidup. Tapi bukan itu nomor satu. Nama mereka ada di kitab kehidupan. Kalau orang namanya tidak ada di kitab kehidupan, dilempar ke dalam lautan api. Ngeri sekali. Itu Alkitab yang omong, bukan saya. Wahyu 20 ayat 15 mengatakan setiap orang yang tidak punya nama dalam kitab Al-Hayat, kitab kehidupan, dilempar dalam lautan api. Ayo bacalah. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, dilemparkan ke dalam lautan api.
Ngeri tidak? Bagaimana nama saya ada di kitab kehidupan? Lahir baru. Jangan jadi orang Kristen saja. Jadilah orang Kristen yang lahir baru. Lahir baru. Bagaimana lahir baru? Itu percaya, bertobat, akui dosa, ya, dibasuh dengan darah Tuhan, jadikan orang benar, kemudian kuburkan hidup lama dalam baptisan air, lahir baru, penuh Roh Kudus, lanjutkan terus. Bible study, baca Alkitab, belajar, duduk di kaki Tuhan seperti Maria, ya, hidup dalam terang Roh Kudus, berbuah-buah, tetapkan hidupmu, aku mau berbuah-buah bagi Tuhan, penyembahan, menyembah Tuhan, sampai Roh Maha Suci. Tapi banyak orang Kristen lebih suka jalan-jalan, sibuk-sibuk, daripada pergi ke tempat ibadah bersekutu. Berbahagia orang yang datang bersekutu di ibadah doa. Itu kesempatan menyembah. Berbahagia orang Kristen yang lapar dan haus kepada kebenaran, yang mau mengejar firman, datang di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Berbahagia orang yang menyediakan waktunya di hari Minggu untuk duduk di kaki Tuhan, dengar. Anak cucumu seperti kersik. No. Anak cucu seperti kersik. Itu anak cucu seperti kersik. Ya. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, jangan meremehkan. Jangan meremehkan. Amsal 16 ayat 20. Mari baca itu, Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Siapa yang perhatikan firman, kebenaran itu, kebaikan yang kamu dapat, kebaikan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Dia tanggung akibatnya. Jadi siapa terima firman, menerima kebaikan. Siapa yang meremehkan firman, tanggung akibat itu. Firman Tuhan sudah bilang, jangan ya, layani Tuhan dulu ya, jangan dulu ini ya. Tapi kita remehkan, ya akibatnya apa? Kamu tidak terpelihara. Jadi berkati. Ya tak? Karena Mazmur mengatakan firman itu terang. Makanya Daud bilang, aku mencintai firman-Mu lebih daripada ribuan keping emas perak di istanaku. Luar biasa. Ya, dan itulah yang menciptakan damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Kalau kita menolak firman, meremehkan firman, mendukakan Roh Kudus Allah. Kita ada di zaman gereja. Zaman ini zaman kemurahan, namanya zaman anugerah, namanya zaman gereja, zaman Roh Kudus. Ada zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, zaman Allah Roh Kudus, zaman Adam sampai Abraham, zaman Allah Bapa. Abraham sampai datangnya Tuhan Yesus pertama kali dan naik ke sorga, mati di atas kayu salib, zaman Allah Anak. Dan zaman Yesus sudah naik ke sorga, sampai nanti dia datang kembali pada kali kedua, itu zaman Roh Kudus. Ini zaman sekarang, zaman akhir, zaman anugerah. Jangan orang Kristen meremehkan firman, meremehkan kebenaran, meremehkan semua hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera, meremehkan kerajaan sorga. Maka engkau tidak akan mengalami kebahagiaan, tapi engkau sudah menduka citakan Roh Kudus. Sukacita Roh Kudus itu isi kerajaan sorga. Bagaimana kita bisa bersukacita dalam Roh Kudus kalau kita taat? Orang yang tidak taat, orang yang meremehkan firman akan berduka. Siapa yang berduka? Roh Kudus yang di dalam dia. Perhatikan ya, ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut.
Dosa yang mendatangkan maut itu dosa yang menghujat Roh Kudus. Roh Kudus itu sampai dihujat. Tapi kalau saudara masih mendukacitakan Roh Kudus, belum sampai memadamkan, bertobatlah. Jangan mendukakan terus kepala batu, kepala keras kepala, tidak mau taat. Itu menduka, mati Roh Kudus. Tidak mau bicara lagi sama kita. Tidak ada suara lagi menduduk. Roh Kudus padam. Mendukakan. Tapi kalau kita tidak mendukakan Roh Kudus, maka kita akan terima berkat. Semua ditambah, surplus, tambah, tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang. Tambah, sampai berkelimpahan. Ya, makanya jangan mendukakan. Efesus 4 ayat 30, jangan mendukacitakan Roh Kudus. Itu isinya kerajaan sorga, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus. Tolong baca dulu. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, ya, yang telah memeteraikan kamu, ya, menjelang hari penyelamatan. Ketika kita percaya, kita dimeterai. Ini tanda kepemilikan. Kita berhak mengatakan, ya Abah, ya Bapak. Kita diangkat menjadi anak angkat. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Ya. Jangan padamkan roh. Jadi dukakan dulu baru mematikan, padam. Ini bahaya untuk gereja Tuhan di akhir zaman. Gereja Tuhan harus sadar, kita ada di zaman kemurahan, zaman anugerah. Jangan dukacitakan Roh Kudus. Jangan padamkan roh. Kalau kita disuruh apa oleh Tuhan, dengar-dengaran. Ada orang pikir, dulu saya melayani, sekarang tidak. Ya, tak mau sudah, capek, tidak mau korban. Kamu kira senang Tuhan? Tidak. Dalam Ibrani dikatakan, aku tidak suka orang yang mengundurkan diri. Ketika kita mengundurkan diri, lalu kita ambil yang senang-senang buat daging kita, Tuhan tidak berkenan. Sekali kita melayani Tuhan, sampai Tuhan datang. Gitu ya? Masa begitu? Iya. Karena manusia hidup di dunia terbatas. Ada waktunya. Nah, kalau orang dengar-dengaran, itu tidak mendukakan Roh Kudus. Kalau kau mendukacitakan karena kau tidak taat. Terus tidak taat. Seperti siapa? Saul. Habis. Padam. Tapi jangan sampai menghujat Roh Kudus. Di zaman kemurahan ini katakan Tuhan, kemurahanmu ini lebih daripada hidup. Jangan menghujat. Ya. Kalau kau menghujat Roh Kudus, itu akhirnya maut. Ini dosa mendatangkan kematian. Jangan khawatir. Orang khawatir itu bongkok. Apanya bongkok? Rohaninya. Fisiknya juga jadi bongkok. Kekhawatiran dalam hati membuat manusia bongkok. Mana ayatnya? Ada. Kekhawatiran di hati bongkok. Karena itu Tuhan bilang jangan khawatir. Menghadapi tahun depan jangan khawatir. Kekhawatiran dalam hati membuat manusia bongkok. Amsal, bacalah ya. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ya, kekhawatiran dalam hati membuat manusia apa? Bongkok. Ingat itu Injil Lukas cerita wanita 18 tahun bongkok. Itu karena orang Kristen sudah di dalam gereja masih penuh kekhawatiran. Sampai khawatir dia bilang aku tidak mau melayani.
Aku mau bergelut dengan pekerjaan saya. Saya mau bilang apa sebagai gembala? Nasihat saya cukup, yes, itu pilihan kamu. Tuhan juga bilang pilihan di tangan kamu. Mau berkat atau mau kutuk, mau hidup atau mau mati. Saya cuma menyampaikan. Mau jadi hamba Tuhan? Banyak orang mau jadi hamba Tuhan. Jadilah hamba Tuhan yang betul-betul. Bukan ukurannya dipakai Tuhan karunia-karunia hebat-hebat. Tidak, bukan itu. Saudara punya hati, letak hati, hidup. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau menjaga hidup saya dalam kekudusan. Dengan segala ketidaksempurnaan. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Cari dahulu kebenaran. Apa kebenaran? Firman. Cari dahulu apa? Damai sejahtera. Kalau kamu memperhatikan perintah-perintahku, ada damai sejahtera. Yang ketiga, ada sukacita Roh Kudus. Jangan didukakan, jangan dihujat, jangan dipadamkan. Dengar-dengaran, taat. Kalau saudara mau mencobai Tuhan, uji dia, silakan. Sekarang waktunya saya transaksi. Waktunya saya harus kerja. Saya stop Tuhan, saya datang ibadah. Saya layani Tuhan dulu. Kamu lihat nanti kalau tidak diberkati Tuhan, tidak usah bilang, soalnya saya tidak mau lagi. Ya. Tapi saya percaya orang yang mengutamakan Tuhan, diutamakan Tuhan. Itu ada ayatnya. Baca saja sendiri Mazmur 18 ayat 25. Tidak usah baca sekarang. Saya sudah rindu mau menyembah Tuhan. Ya, kalau seperti engkau melakukan kebenaranku, aku juga perlakukan kamu seperti itu. Luar biasa kasih Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tolong kita ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, utamakan Tuhan, tinggikan Tuhan lebih daripada manusia. Kalau wali kota undang saya jam 12, kita ketemu ya. Saya datang jam berapa? Jam 11 saya sudah ke situ. Nungguin setengah 12. Tidak lama-lama. Saya hargai wali kota. Saya hargai gubernur. Kalau saya punya waktu untuk Tuhan, saya hargai waktu untuk Tuhan. Tuhan yang maha besar. Mari kita bangkit berdiri. Kita muliakan Tuhan. Semua yang saya ajarkan ini kebenaran. Silakan saudara ambil. Pahami dan lakukan. Dan lihat hasilnya. Saudara yang beruntung. Saudara yang mengalami itu. Nanti saudara akan katakan amin. Amin. Orang muda, hidupmu itu jangan foya-foya. Jangan cuma terus sampai malam HP-nya. Ya, ada orang tua bengomel. Tolong sampaikan anak-anak saya. HP terus. Di gereja HP terus. Bukan saya larang bawa HP. Kalau saudara punya HP isinya Alkitab, apa boleh buat? Kalau tidak mau ikut saya punya nasihat bawa Alkitab. Tapi ingat bahayanya itu. Akhirnya saudara baca HP lagi. WhatsApp. Tidak ada gunanya saudara. Hargai, hormati Tuhan. Ketika saya menghormati Tuhan, Tuhan menghargai saya. Mari kita akan menaikkan pujian, penyembahan. Naikkan pujian, penyembahan. Tutup mata dulu. Tutup matamu. Renungkan firman Tuhan. Berkonsentrasi dulu dengan Tuhan. Apa yang kita dapatkan selama kita dengar firman?
Kenapa kita lapar dan haus kepada kebenaran? Kenapa kita tidak bahagia? Kita tidak hiraukan surga. Kenapa kita melarat? Kenapa kita susah? Kenapa kita tidak punya pekerjaan? Kenapa nafkah hidup kita tidak cukup? Tuhan tidak pernah salah. Tak ada salah pada Tuhan. Tuhanku mau menyenangkan engkau. Siapa mau menyenangkan Tuhan? Nyanyikan nyanyian ini dalam penyembahan. Haleluya. Ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, akan aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan Tuhan. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Siapa mau menyenangkan Tuhan? Nyanyi dan sembah Dia. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuk hati ini, hati yang menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, taat kepada Tuhan, untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua berikan padamu. Siapa yang merindukan
Roh Kudus penuhi saya, baptiskan saya, celup saya. Silakan angkat tanganmu. Oh, Roh Kudus penuhi saya. Kamu senang kamu, hanya itu kerinduan saya, itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Oh, Rabaya Syaka, Rabaya Labasaka, itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkan. Kamu senangkan Tuhan. Dengar-dengaran kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan Tuhan. Hanya itu. Sembah Tuhan dengan baik. Saya percaya Tuhan mencurahkan rohnya, mencurahkan berkatnya. Perbaiki letak hati, perbaiki letak hati. Jangan duka citakan roh Allah. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Rabaya Sakarabaya Rabasa, menyenangkanmu, senangkan Tuhan. Tuhan senang sama Maria. Tuhan senang kepada Maria lebih dari Marta. Marta penuh kekhawatiran. Maria duduk ambil bagian terbaik dari firman. Jangan engkau penuh khawatir. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Ada waktu lebih, ada waktu kurang. Yang pasti kita tidak mati kelaparan kalau tidak diizinkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Rabaya Labasaka, Rabaya, oh Rabaya Labasa. Haleluya. Rabasa, Rabaya so, oh Rabaya Labasa. Jangan ambil anugerahmu, jangan ambil anugerahmu Tuhan. Haleluya. Oh Rabaya Labasa, Rabaya Labasa. Sembah Dia. Kalau kau meneteskan air mata, itu wajar, bukan dipaksa, bukan teriak-teriak histeris, tapi dari dalam ada aliran-aliran air hidup yang memancar sampai ke langit dan bumi yang baru. Dengarkan firman, perhatikan perintah Tuhan, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kalau kita dengar perintah Tuhan, kita perhatikan, ada damai sejahtera yang mengalir seperti sungai, tidak pernah kering. Haleluya. Haleluya. Katakan sama Tuhan dalam nyanyian, damai sejahtera.
sejahteraku seperti sungai. Siapa yang tidak ada damai? Datang sama Tuhan. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahtera, damai sejahteraku seperti sungai. Oh haleluya. Tidak pernah kering. Glory, haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Katakan damai sejahtera itu mengalir seperti sungai. Seperti sungai, seperti sungai, seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus turun. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Siapa yang belum dibaptis Roh Kudus, angkat tangan. Silakan. Yang haus, yang ada damai sejahtera. Gunung dan lembah yang menghijau. Siapa yang ada damai, ngaku saja sama Tuhan. Aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku. Burung bernyanyi, burung saja bernyanyi, memuji Tuhan. Di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Damai sejahtera, damai. Siapa yang ada damai? Datang sama Tuhan. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Siapa yang sudah kehilangan Roh Kudus? Roh Kudus itu damai sejahtera. Kalau kau tidak ada damai, ada yang salah dalam hidupmu. Damai sejahteraku seperti sungai. Oh Rabasyakarabayalabas, tidak pernah kering. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, Kau Yesus, ku sembah. Kalau kita taat, damai di hati. Kalau kita perhatikan perintah Tuhan, berkat-Nya seperti sungai tidak pernah berhenti. Tahun boleh berganti, tapi berkat Tuhan tidak tergantikan. Glory, perbaiki hatimu menjelang tutup tahun. Sisa 2 minggu 14 hari. Datang pada Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Dunia akan semakin sulit. Alkitab sudah mengatakan menjelang datang Tuhan yang kedua kali. Itu adalah masa penderitaan. Permulaan penderitaan.
Ini waktunya untuk kita berdamai dengan Tuhan. Memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih. Kami percaya tidak ada firman yang diberitakan sia-sia. Sebab Tuhan yang akan menguatkan perkataan hamba-hambaku. Biar damai sejahtera Tuhan memerintah hati kami. Biar kami melayani tidak akan mundur seperti singa yang berjalan. Layani Tuhan, hormati Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Senangkan hati Tuhan, maka hidup kita sejahtera. 100% Tuhan menjamin hidup kita di tahun-tahun yang akan datang. Selama Tuhan masih memberi hidup. Terima kasih Bapa untuk segala firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih oh Tuhanku. Buat keselamatan jiwaku. Keselamatan jiwaku, terima kasih buat cintamu, rahmat heran kaya bagiku. Sekali lagi angkat tangan, terima kasih. Buat keselamatan jiwaku, terima kasih buat cintamu, rahmat heran kaya bagiku. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat-Nya agar kita juga menjadi berkat. Terimalah, muliakan Dia dengan berkat-Mu. Sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat, mari kita serukan. Amin.